Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gemaudi Lutfi. Saya mahasiswa jurusan Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau akan menceritakan salah satu tokoh dari aliran psikologi, khususnya dari aliran neo-behaviorisme, yaitu Burrhus Frederick Skinner, atau yang lebih dikenal dengan B.F. Skinner. B.F. Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan. Riwayat singkat B.F. Skinner. Ia lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania, Amerika. Nah, pendidikan yang ia tempuh semasa hidupnya yaitu berkuliah di Universitas Harvard pada tahun 1931, di Hamilton College pada tahun 1926, dan di Hobart and William Smith College. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan-percobaan yang dilakukan oleh B.F. Skinner. Skinner sendiri melakukan percobaan terhadap tikus yang diletakkan di dalam kandang. Kemudian ia meletakkan sebuah bel di dekat pintu. Apabila ditekan, maka secara otomatis pengungkit makanan akan bergerak dan makanan akan jatuh dari atas kandang. Dalam percobaan ini, yang dilakukan tikus pertama kali adalah melompat dan mencakar kandang. Tetapi pada suatu ketika, tikus berhasil menekan bel hingga akhirnya pengungkit bergerak dan makanan pun jatuh. Aksi yang dilakukan tikus ini dinamakan aksi emitted behavior. Emitted behavior adalah sebuah tingkah laku yang muncul tanpa adanya stimulus tertentu sebelumnya. Makanan yang jatuh dinamakan reinforcement, yaitu tingkah laku operan yang akan terus meningkat apabila diikuti oleh reinforcement. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori-teori. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh B.F. Skinner, yaitu yang pertama, teori operant conditioning adalah teori yang dikembangkan oleh Skinner. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Tingkah laku adalah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Tingkah laku yang dimaksud terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahulunya atau bisa disebut anteseden, dan pengaruh yang mengikutinya, yaitu konsekuensi. Hal ini dapat dilukiskan sebagai berikut. Anteseden mengarah ke tingkah laku, mengarah ke konsekuensi. Dengan demikian, tingkah laku dapat diubah dengan cara mengubah anteseden, konsekuensi, atau kedua-duanya. Menurut Skinner, konsekuensi itu sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi tingkah laku pada saat lain di waktu yang akan datang. Prosedur pembentukan tingkah laku. Tingkah laku adalah hubungan antara perangsang dan respon. Tingkah laku terjadi apabila ada stimulus khusus. Skinner berpendapat, pribadi seseorang terbentuk dari akibat respon terhadap lingkungannya. Untuk itu, hal yang paling penting untuk membentuk sebuah kepribadian adalah adanya penghargaan dan hukuman, atau bisa disebut dengan reward and punishment. Penghargaan akan diberikan untuk respon yang diharapkan, sedangkan hukuman untuk respon yang salah. Pendapat Skinner ini memusatkan hubungan antara tingkah laku dan konsekuen. Contoh, jika tingkah laku individu segera diikuti oleh tingkah laku menyenangkan, individu akan menggunakan tingkah laku itu lagi sesering mungkin. Skinner membedakan adanya dua macam respon. Yang pertama yaitu operant conditioning, yaitu proses pembelajaran di mana pemberian konsekuensi terhadap tingkah laku, reward atau punishment, akan menurunkan atau meningkatkan kesempatan individu untuk melakukan tingkah laku yang sama. Fokus bagaimana konsekuensi, reward atau punishment mempengaruhi tingkah laku. Law of acquisition. Kekuatan atau frekuensi dari tingkah laku operan akan meningkat bila diikuti dengan stimulus yang bersifat memberikan penguatan. Yang selanjutnya,
Schedule of reinforcement mengacu pada aturan atau jadwal untuk menentukan kapan dan bagaimana reinforcement diberikan setelah perilaku muncul. 1. Fixed interval reinforcement. Schedule reinforcement diberikan segera setelah respon dilakukan. 2. Fixed ratio schedule. Reinforcement diberikan setelah munculnya sejumlah respon yang ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu success approximation shaping. Setiap respon akan diberi reinforcement bila respon tersebut mendekati tingkah laku akhir yang diharapkan. Behavior modification. Penggunaan positif reinforcement untuk mengkontrol dan memodifikasi tingkah laku individu atau kelompok. Selanjutnya yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement adalah proses di mana stimulus meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang telah dimunculkan. Contohnya, menekan pedal akan terjadi kembali ketika stimulus makanan. Setiap stimulus yang meningkatkan kemungkinan terjadi kembalinya perilaku. Yang pertama yaitu reinforcement positif, yaitu konsekuensi positif yang mengarahkan perilaku untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya kembali perilaku tersebut. Konsekuensi yang ditambahkan ke lingkungan yang menyebabkan peningkatan dalam respon yang telah terjadi. Contohnya, ini contoh simpelnya, mahasiswa yang menerima KHS di akhir semester kemungkinan menjadi pemicu peningkatan semangat belajar untuk di setiap semester selanjutnya. Di sini perilaku yang semakin sering muncul disebut dengan operan respon, sedangkan konsekuensi positif dari respon tersebut diistilahkan penguat positif. Dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan reinforcement positif. Yang pertama yaitu ada timing. Yang kedua, konsistensi pemberian reinforcement. Tipe penguatan positif. Penguatan positif muncul dari bawaan sejak lahir dan juga melalui proses belajar. Karena itu, penguatan positif terbagi atas dua tipe, yaitu penguat primer dan sekunder. Dan selanjutnya, reinforcement negatif, yaitu perilaku yang menghilangkan sesuatu yang negatif yang mendorong peningkatan kemungkinan bahwa respon yang telah muncul akan diulangi di masa depan. Contoh simpelnya, pada saat terluka, kita akan mengobati dengan obat luka. Dengan demikian, kita telah menghilangkan atau mengurangi sesuatu yang negatif. Maka, besar kemungkinan jika kita terluka kembali, maka kita akan menggunakan obat luka tersebut. Penguatan negatif mengajarkan kepada individu bahwa melakukan tindakan akan menghilangkan kondisi negatif yang ada ketika perilaku menghapus atau menghindari sesuatu yang negatif, dan perilaku tersebut mempunyai kemungkinan untuk meningkatkan hasil pada masa selanjutnya. Dua tipe penguatan negatif yaitu escape conditioning, yaitu yang terjadi dikarenakan sesuatu yang negatif berhenti. Yang kedua, avoidance conditioning, yaitu pengondisian yang dilakukan dengan cara menghindar dari sesuatu yang negatif. Pengondisian ini terjadi karena perilaku mencegah terjadi sesuatu yang negatif. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi teori-teori Skinner ke dalam pembelajaran. Nah, teori-teori Skinner ini juga bisa kita aplikasikan ke dalam pembelajaran. Yaitu di sini ada beberapa aplikasi teori Skinner dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit yang terkecil. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Yang keempat, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Yang kelima, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Nah, ini seperti yang reward and punishment tadi. Yang keenam, hadiah diberikan kadang-kadang
jika perlu. Yang ketujuh, tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil semakin meningkat mencapai tujuan. Yang kedelapan, dalam pembelajaran sebaiknya digunakan pembentukan atau shaping. Nah, teori-teori Skinner ini pun memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan juga. Dan yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Dan kekurangannya yaitu, tanpa ada sistem hukuman, akan dimungkinkan akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat. Oke, dan kita masuk ke akhir hidupnya. Akhirnya B.F. Skinner atau Bruce Frederick Skinner meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge, di Amerika. Itu dia penjelasan singkat saya tentang tokoh yang cukup terkenal di aliran neo-behaviorisme, Bruce Frederick Skinner. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.